Hai, perkenalkan nama saya Maria Regina Misericordia Treuring. Saya dari Prodi Pendidikan Komputer kelas A2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi. Saya juga akan menjelaskan beberapa struktur sistem operasi yang sering digunakan. Ditonton terus ya video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, yang pertama kita masuk dulu pada pengertian struktur sistem operasi. Seperti yang kalian lihat, struktur sistem operasi itu merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks, sehingga strukturnya harus dirancang dengan hati-hati dan seksama, supaya dapat berfungsi dengan baik dan berfungsi seperti yang diinginkan serta dapat dimodifikasi dengan mudah. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang beberapa struktur sistem operasi yang pernah dicoba, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama sistem monolitik. Sistem monolitik ini berisi kumpulan dari berbagai prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lain untuk menjalankan sistem, sehingga antar prosedur dapat saling bekerja sama dalam menjalankan sebuah sistem. Beberapa contoh dari sistem operasi yang memiliki sistem monolitik ini seperti MS-DOS dan Unix. MS-DOS itu lebih berfokus untuk menyediakan fungsional yang lebih sedikit dan tidak bisa dibagi dalam beberapa modul. Sedangkan Unix itu lebih berfokus pada setiap prosedur yang dapat memanggil prosedur lainnya, sehingga tiap prosedur bisa saling berkomunikasi. Dan kernel akan berisi semua layanan yang telah disediakan oleh sistem yang akan digunakan oleh pengguna. Kelebihan yang dimiliki oleh sistem monolitik ini adalah akses layanannya lebih cepat karena dilakukan pada suatu tempat. Oke, yang kedua, layer system atau sistem berlayar. Nah, sistem operasi itu juga memiliki layer. Maksudnya yaitu sistem operasi terdiri dari berbagai ragam layer, mulai dari bawah hingga atas. Sehingga masing-masing layer memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Lapisan layer paling bawah biasa digunakan untuk sebagai perangkat keras. Sedangkan lapisan layer paling atas digunakan sebagai user interface. Adanya struktur berlayar ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasitas sistem operasi. Setiap lapisan layer dari struktur tersebut merupakan hasil implementasi dari objek abstrak, di mana hasil implementasinya merupakan enkapsulasi data dan operasi yang biasa dimanipulasi. Yang ketiga yaitu kernel mikro. Fungsi dari kernel mikro ini lebih tepatnya untuk mempermudah komunikasi yang terjadi antara program clean dengan berbagai layanan yang terdapat pada ruang user, sehingga dengan adanya kernel mikro ini dapat mempermudah dan memperluas sistem operasi dan mudah ketika akan diubah atau ditransformasikan ke arsitektur yang lebih baru. Selain itu, dengan menggunakan kernel mikro ini, kode program akan aman karena lebih kecil. Nah, yang keempat yaitu modules atau modular. Struktur modular ini dimulai dari kernel yang biasanya memiliki kumpulan komponen inti dan terhubung dengan penambahan layanan secara dinamis dan dalam waktu boot berjalan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, struktur modular ini dilakukan dengan cara menggunakan pemanggilan modul secara dinamis. Nah, contoh dari sistem operasi yang menggunakan struktur modular ini seperti Solaris, Linux, dan MEC OS.
Selanjutnya yang kelima yaitu virtual machine. Nah, virtual machine ini merupakan jenis struktur yang memiliki sistem time sharing. Sistem time sharing ini memiliki fungsi untuk dapat menyediakan kemampuan multi-programming dan memperluas sistem mesin dengan user interface yang lebih mudah digunakan, sehingga pengguna tidak akan merasa kebingungan dalam menggunakan jenis sistem ini. Nah, struktur virtual machine ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu control program dan konvensional monitor system. Control programming digunakan sebagai contoh pengatur fungsi prosesor, memori, dan perangkat input atau output. Sehingga kontrol program ini akan berhubungan langsung dengan perangkat keras yang akan digunakan. Sedangkan konvensional monitor system digunakan untuk mengatur fungsi dari proses pengelolaan informasi dan pengelolaan perangkat dari sistem operasi. Lanjut yang keenam yaitu client service model. Nah, pada dasarnya client service sistem operasi ini terdiri dari beragam proses yang dikategorikan sebagai client dan service. Client merupakan jenis program permintaan layanan, sedangkan service adalah jenis proses yang memberikan layanan. Sehingga proses akan dimulai dari client yang meminta layanan tertentu, dan server akan memberikan dan mengirim informasi terkait layanan yang digunakan oleh client. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu sistem berorientasi objek. Sistem operasi berorientasi objek maksudnya yaitu adalah pendekatan sistem operasi yang strukturnya menggunakan objek, sehingga pendekatan ini juga mengadopsi dari teknologi yang berorientasi objek. Struktur sistem operasi berorientasi objek ini merupakan sistem yang sangat berstruktur, sehingga dapat dengan mudah memisahkan layanan dan implementasinya, sehingga informasi yang dihasilkan tidak tercampur dan membuat user lebih mudah dimengerti. Contoh dari sistem ini adalah Microsoft Windows, namun belum seluruhnya menggunakan sistem berorientasi objek. Nah, itulah contoh-contoh dari beberapa struktur sistem operasi yang pernah dicoba. Terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.